Horas, welcome back Bcast, Brilliant Podcast, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare. Bersama saya Mr. Huson, kali ini lagi dan lagi kita akan mengajak Brilliant People untuk bersafari keliling Indonesia. Setelah kemarin kita bersafari ke provinsi paling ujung barat di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh. Kali ini kita akan bergeser nih ke provinsi tetangganya, yaitu Sumatera Utara, untuk melihat budaya Batak yang sangat melegenda, serta keeksotisan Danau Toba lengkap dengan keindahan dari Pulau Samosir. Penasaran? Iya, untuk mengurangi rasa penasaran dari Brilliant People nih, kita akan mendatangkan seorang narasumber yang notabene merupakan member dari Brilliant English Course Kampung Inggris Pare yang 100% berdarah Batak. Horas! Iya, sosok inspiratif ini akan bercerita tentang keindahan Danau Toba, bercerita tentang keindahan Pulau Samosir, dan tentunya akan bercerita tentang budaya Batak yang sangat melegenda. So, Brilliant People, please welcome Elizabeth Sinaga. Wow! wow. Benar ya namanya Elizabeth Sinaga? Benar. Oke. Tapi bukan SZ. Oh, Elizabeth Sinaga. Oke. Nah, kita juga penasaran nih. Mungkin Brilliant People ada teman-teman dari Brilliant People yang notabene itu merupakan member Brilliant atau mungkin sudah kenal Elizabeth Sinaga ini. Mungkin bisa dikenalkan, dan itu nama panggilnya siapa sih, your nickname? Apakah L, Elizabeth, atau Liza, atau Sabet, atau Sinaga? Boleh diperkenalkan. Who are you? Kamu itu siapa? Oke. Mungkin nama lengkapnya siapa? Kemudian asalnya dari mana? Apakah benar dari Sumatera Utara atau 100% Batak atau bagaimana ya? Silahkan. Horas, guys. Horas. First of all, thank you Mr. Huson for this opportunity. Thank you for having me. Let me introduce myself to you, to everyone. My name is Elizabeth Sinaga. I'm originally Bataknes. But I live in Padang. But my parents originally Bataknes. 100%? Yes, pure Bataknes. But you live in West Sumatra. Yes. Sumatera Barat. Tapi nggak ada mix Minang sama sekali. No. Merantau. Pure. Kalau dari namanya kan Sinaga, berarti ayah bermarga Sinaga. Ayah marga Sinaga. Mama Boru Sirumapea. Itu apa itu? Batak Toba, Batak Toba, keduanya Batak Toba. Makanya benar relate ya ketika kita ngobrolin di Danau Toba, emang asalnya dari sana meskipun lahir dan besar di Sumatera Barat, tapi tidak meninggalkan kebatakannya. Makanya kalau cowok kan dibilang marga kan. Tapi kalau perempuan itu Boru, kayak Elizabeth Boru Sinaga. Makanya ada Boru Niraja. Ini jadi nambah knowledge buat teman-teman Brilliant People, apalagi yang nonton buat komunitas Batak atau teman-teman Batak. Hai lo, Horas. Makanya kami kalau ketemu teman sesama Batak di perantauan, kami perkenalan diri, itu bilangnya Boru apa tok, kata cowok. Kalau untuk panggilan cowok ke cewek kan Ito ya? Ito. Boru apa tok, marga apa tok. Kalau ini Lai itu ke cowok atau apa? Kalau Lai itu cowok sama cowok. Tapi kalau Ito itu cowok sama cewek. Berarti kalau saya panggil Ito L gitu, it's okay. It's okay. Maksudnya biasanya kan pakai mi atau apa ini, dapat knowledge baru. Aku juga sama teman Batak soalnya panggilnya Ito kan. Berarti aku panggil Ito nih. Ito L Elizabeth atau apa nih biarin? Whatever. As long as you comfortable. Ito Elizabeth deh. Elizabeth ya. Apa yang membuat bangga Ito sendiri lahir sebagai orang berdarah Batak? Kita nggak pernah milih kan mau jadi orang Aceh, orang Batak, orang Minang, orang Jawa. Tapi pasti ada kebanggaan. Bersyukur banget deh, alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhannya terlahir sebagai orang Batak gitu kan. Apa yang membuat bangga gitu kan? Bangga terlahir sebagai orang Batak. Pertamanya itu adalah kami punya identitas tersendiri, itu marga Sinaga. Jadi ketika kami pergi ke perantauan atau kemana, dengan nama itu semua orang tahu, oh dia berasal dari Batak. Jadi apalagi kalau ketemu sesama Batak di perantauan, itu kami udah kayak keluarga. Apalagi satu marga. Kalau tok Sinaga, dia Sinaga, jadi langsung satu frekuensi. Secara tidak langsung, secara emosional, walaupun the first impression baru kenal, tiba-tiba ternyata nih masih saudara nih. Itu nilai plus ya? Nilai plus. Bisa langsung diundang ke rumahnya, ayo makan bareng. Sampai segitunya? Kayak gitu, karena kami kekeluargaannya sangat kompak banget. Dan untuk membuktikan kalau emang dia the real Sinaga, misalkan harus lihat KTP atau langsung trust aja gitu? Biasanya itu ya dari marga.
Iya maksudnya, makanya karena aku bisa ngaku-ngaku, aku juga Sinaga nih, gitu nggak kan. bisa. Oh, Karena gitu. kelihatan orang Batak sama yang orang pura-pura Batak itu kelihatan. Oh gitu. Kalau aku marganya Purba. Pura-pura Batak Iya, ya. pura-pura Batak, makanya Purba. Tapi banyak yang nyebut aku juga Batak karena nama aku kan Sipan tuh, Ustaz Raji Sipan. Sipan tuh nama sebuah desa di Simalungun, katanya Batak, terus aku Jawa. Makanya Aku kami Purba sih, pura-pura Batak. kalau ketemu Batak di perantauan tuh kami langsung kompak kan. Oke. Itu kebanggaan tersendiri. Oh, jadi kekerabatannya apa sih, patrilinealisme ya juga dari, kan ada beberapa kesukuan di Indonesia juga yang menggunakan Batak kan. Tapi menggunakan marga, sorry. Tapi Batak bisa dikatakan yang paling kental ya. Iya. Gitu ya. Ketemu Batak di perantauan itu kami langsung istilahnya itu langsung Excited ya. Martarombo. Apa itu Martarombo? Martarombo tuh langsung gimana ya cara jelasnya? Martarombo tuh langsung satu sama lain tuh langsung tanya silsilah keluarga, kayak mama tuh marga boru apa, bapak marga apa. Kan ada juga misalnya Sinaga nomor berapa. Sampai segitunya? Iya. Oh my God. Martarombo. Jadi nanti kamu panggil Nang Boru ya sama aku, kamu panggilin Nang Muda ya. Jadi kayak gitu. Oh, oke. Itu nilai plusnya kekerabatannya luar biasa ya. Tapi ngomong-ngomong nih, meskipun lahir dan besar di Padang Pariaman yang merupakan ranah Minang, itu otomatis apakah dibesarkan dengan bahasa Batak sebagai bahasa ibu? Karena kan notabene orang Batak nih. Atau juga di situ menggunakan bahasa Minang atau bahasa Indonesia? Atau mungkin bisa semua bahasa, jadi multi bahasa? Di keluarga itu kami gunainnya mix sih. Oke. Tapi mostly keluarga gunain bahasa Batak. Berarti bisa dong bahasa Batak? Kita tuh mix bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Indonesia, and sometimes kalau aku ngomong bahasa Inggris. Oke, ini kan sebagai bukti nih karena kan aku ini tadi saya dengar kekerabatannya luar biasa. Tidak menutup kemungkinan nih, syukur-syukur ternyata podcast ini viral, bisa semua orang-orang Batak tuh nonton kan, excited. Karena kamu adalah satu dari sedikit anak Batak, orang bersuku Batak di Brilliant yang kami undang. Maksudnya kan excited sih aku pribadi, dan itu dapat sebuah statement bahwasanya kekerabatannya luar biasa. Boleh dong nyapa saudara-saudara Batak di sana sedikit aja menggunakan bahasa Batak? Gak terlalu lancar, apa-apa, tapi mungkin sebisanya aja. Ya. Kita memaklumi kok karena lahir dan besar di Padang Pariaman, tapi gak bisa. Aduh, susah nih Mister. Gimana ya awalnya? Atau apa kabar doang atau gimana? Mungkin tau lah gitu. Horas hamuna, moha kabaramuna. Oke. Apa ya? Itu artinya apa kalau boleh tahu? Kalau halo semuanya, gimana kabar kalian? Oke. Dan di sini ada Miss Elizabeth Sinaga, perwakilan Batak ya. Kayak aku bisa bahasa Batak, tapi kalau yang kayak gini tuh aku jadi kaku. Tapi kalau spontan tuh aku bisa. Tapi overall ketika ada orang Batak untuk kayak ngomong bahasa Batak, itu bisa jawab ya. Aku ketemu salah satu orang Batak di lapangan Senja. Pertama kita nggak tahu kalau itu anak Brilliant atau member non-Brilliant. Ya. Pertama kami nggak tahu satu sama lain. Jadi cuma perkenalan. Miss, do you have free time? Can we have a conversation? Kan? Ya. Nah, jadi as long as I can help him, I will help kan. Jadi aku bantu. Terus pas udah conversation, kita perkenalan lebih dekat kan. Ternyata dia sama-sama orang Batak. Jadi kita spontaneously ngomong bahasa Batak. Jadi kayak langsung. Marganya sama nggak waktu itu? Enggak. So sad. Apalagi marganya sama ya? Iya. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ito Elizabeth, apa yang paling khas dari budaya Batak yang ingin dikenal secara di kancah dunia? Kan ada ulosnya, ada tortornya atau apa? Tapi ingin dikenal dari sisi apanya? Atau wisatanya, Danau Toba atau apa mungkin? Iya, kalau pertamanya ya wisatanya kita semua tahu ya, Danau Toba. Tapi paling ikonik dari paling ikonik ya. Kekerabatannya deh. Kekerabatannya. Iya. Yang ingin dikenal di dunia ya, bahwa kita tuh salah satu suku di Indonesia yang kekerabatannya paling kental. Yang kompak. Yang ketika ketemu satu sama lain, apalagi sesama Batak, tuh kita punya kebanggaan tersendiri. Ada nama komunitas-komunitasnya nggak sih, kayak HKBP mungkin? Itu salah satu gereja sih, kepanjangannya tuh Uria Kristen Batak Protestan. Itu bukan komunitas berarti ya? Itu bukan komunitas. Dan aku sebenarnya gerejanya di sana, Uria Kristen Batak Protestan. Itu HKBP tuh di mana-mana ada. Iya. Even di Amerika, HKBP tuh ada, guys. Dan gak tahu ini maksudnya benar atau nggak, disclaimer, aku pernah baca
bahwasanya HKBP juga merupakan salah satu komunitas keagamaan terbesar di Indonesia setelah NU sama Muhammadiyah gitu, dan suku Batak adalah suku beragama Kristen terbesar di Asia. Itu benar ya? Aku juga pernah baca itu, tapi aku nggak tahu itu benar atau tidaknya. Tapi kalau itu benar, puji Tuhan. Iya, dan ada beberapa versi yang menyebutkan kalau Batak itu di satu sisi sebagai suku terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa dan Sunda, tapi di versi yang lain karena Melayu tuh banyak sub-sukunya nih, ketika digabungin Melayu cenderung lebih banyak sedikit dibandingkan Batak. Jadi mungkin Jawa, Sunda, Melayu sama Batak seenggaknya itu masuk 5 besar lah suku terbesar di Indonesia. Disebutnya Tionghoanya Indonesia nggak sih, yang punya kerja keras yang luar biasa, yang jiwa merantaunya luar biasa ya. Kayaknya di mana-mana ada Batak gitu. Kalau dibilang ya, kalau orang-orang tuh bilang orang Batak tuh mau kemanapun pergi, dimanapun dia berada, dia bisa survive. Dia bisa survive. Ya mungkin salah satu alasannya adalah reasonnya karena kekerabatannya kuat itu mungkin. Iya, karena kalau kata orang Batak sih, kalau pergi ke perantauan, lului dengan tubuhmu. Apa itu maksudnya, gimana? Cari dengan tubuhmu itu maksudnya cari teman semargamu. Terus? Kalau nggak nemu? Pasti nemu. Pasti dimanapun itu di lorong-lorong juga ada. Pasti nemu. Orang Batak tuh dimanapun terpencar ke seluruh dunia, pasti nemu. Dan itu lintas profesi nggak sih? Yang jadi artis ada. Pengacara. Semuanya ada di lini masyarakat tuh ada. Iya. Jadi maksudnya ini berbicara my experience ya, nggak apa-apa maksudnya. Tapi ini fakta, karena aku kan hidup di Jakarta. Kemudian ketika di sana, ketika aku naik misalkan mikrolet tuh, supir sama kernetnya Batak kan, abang nih. Kemudian akhirnya masuk ke Tambalban, di situ Batak. Masuk ke Lapo ada Batak otomatis kan. Pengacaranya Batak, jadi kan ada pengacara siapa, pasti ada bahkan warga-warga Batak kan, notaris. Even bahkan ajang pencarian bakat, siapa sih yang kenal beberapa ajang pencarian bakat terhits di Indonesia? Itu juaranya seringnya orang Batak. Iya nggak sih? Biasanya dalam satu sesi itu minimal ada satu di orang Bataknya. Batak tuh di pemerintahan, di mana-mana beneran ada. Bukan orangnya aja guys, tapi dari segi kulinernya juga ada di mana-mana. Apa yang paling melegenda? Maksud kulinernya tuh ikan arsik bukan? Arsik dari Melayu Deli atau enggak, arsik Batak itu. Batak ya. Kan mas, iya. Kan itu mas juga legend tuh. Iya. BBK juga. BBK itu apa? Ini maaf ya guys. Babi panggang karo. Maksudnya ini disclaimer ini kan dalam kepercayaannya ini mungkin bagi Muslim tidak di ini tapi dalam kepercayaan yang Batak yang menganut Kristiani it's gitu ya. Itu legend ya di situ ya. Aku pergi ke Jogja itu banyak ternyata lapo-lapo orang Batak, itu aku kaget sih. Cuma di Pare kayaknya belum nemu ya mungkin ya. Belum nemu. Next berarti kan karena Batak di mana-mana ya. Excited sekali ya. Kemudian setelah kenal lebih dekat dengan Ito Elizabeth nih, sekarang kita akan mendalami nih sejarah dan budaya Batak yang menjadi warisan berharga dari Sumatera Utara. Menurut Ito Elizabeth sendiri, bisa ceritakan nggak sedikit sejarah budaya Batak yang penting untuk diketahui oleh Brilliant People? Tadi kan budaya kekerabatan nih, atau budaya apa mungkin? Sejarahnya? Aku kurang tahu juga sih, kurang tahu jelas gimana. Nggak apa-apa, mungkin setahunya bagaimana? Tapi Batak tuh ada istilahnya kalau nggak salah tuh Dalian Natolu. Apa itu? Itu tuh di Dalian Natolu tuh semua udah di satu gimana ya cara jelasnya? I don't know what to explain, but udah dalam Dalian Natolu tuh udah di gimana ya? Dalian Natolu? Semacam semuanya udah di pres itu dari diatur kayak gitu, udah diatur, udah di sistem sosialnya, ada istiadatnya, kekerabatannya. Kayak ada kepala sukunya nggak sih di situ atau gimana maksudnya? Enggak sih. Kepala sukunya tuh ya sama enggak. Tapi itu istilah yang udah dari nenek moyang dan sampai sekarang dipakai. Adat istiadat yang turun temurun gitu ya. Itu perlu dilestarikan ya. Mungkin dari tarian-tariannya juga semoga bisa dikenal secara. Ulos. Ada ulos kan kayak tradisionalnya. Ulos tradisionalnya tortor. Iya, sama juga beberapa musik-musiknya tuh yang lagu-lagunya tuh Sik-sik Batu Manikam gitu-gitu, benar kan? Kalau dari musiknya sih terkenal gitu. Ya. Kita tahu Gondang Batak. Iya. Itu sampai kancah internasional. Itu apalagi sekarang itu udah banyak di mix ke musik-musik modern. Yang ya pokoknya udah di mix gitu ya. Itu tortor Batak terkenal banget ya guys.
Apalagi sekarang musik kalau kita EDM mungkin gitu. Kalau kita dilihat di sosial media, kebanyakan orang Indonesia sekarang mencari abang-abang Batak. Oh gitu, why? Why? Karena pengen marga. Oh gitu. Dan itu suatu kebanggaan buat orang Batak. Proud banget ya jadi orang Batak iya. ya. Kalau dilihat di sosial media ya, salah satunya TikTok, itu aku lihat tuh banyak banget info abang-abang Batak. Aku pengen nikah tuh pakai adat Batak, apalagi Batak Toba. Oke. Itu kan Batak setahu saya ada sekitar 6 suku ya, mulai dari Simalungun, Dairi Pakpak, kemudian Karo, yang ada di Kabanjahe itu Karo, Toba, Mandaling sama Angkola. Itu kan luar biasa kan? Itu yang paling kayak apa sih istilahnya, yang sesepuhnya atau leluhurnya itu dari Toba katanya, bener ya? Benar. Dan salah satu leluhurnya dari Pulau Samosir. Berarti salah satu suku tertua ya, marga tertua mungkin atau bagaimana? Kalau boleh bisa dibilang. Kalau maaf ya bagi Batak people kalau ada salah, tapi Batak setahu saya disclaimer ini. Iya, disclaimer ya. Sinaga itu salah satu suku tertua di Batak Toba. Oke. Iya, itu apalagi kebanggaan, kita nggak pernah milih, tapi ternyata diberikan appreciate sama Tuhan untuk, ya maksudnya tanpa membanggakan gue lebih atau kalian semua kembali pada personality orangnya, tapi itu jadi kayak kebanggaan tersendiri ya, gitu. Udah Batak, Sinaga lagi. Tapi di sini setahu aku kebanyakan banyak yang manggil marga juga, Hai Miss Sinaga, iya gak sih? Iya. Tapi nggak apa-apa. Aku justru bangga karena kayak gimana ya, bilangnya. Aku tuh dari dulu memang pengennya tuh I want make my family name famous than my first name. Jadi kalau dipanggil Kak Sinaga, aku senang banget. I'm so happy. He did it. He calls me Sinaga tuh kayak wow. Gak ada yang dipanggil kayak gitu di sini. Jadi aku kayak apalagi dalam konteks internasional biasanya untuk last name atau family name itu ditaruh di depan gak sih? Iya, benar. Di beberapa penulisan, kayak misalkan nama pemain sepak bola di belakang, mungkin penulisan paspor atau apa, beberapa literatur itu family name atau nama belakangnya itu ditulis di part depannya ya. Kalau nggak salah pemain bola dari luar negeri, Raja Nainggolan. Jadi nama Nainggolan. Jadi kita tahu, oh dia dari Batak. Jadi lebih famous Nainggolannya. Iya. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana budaya ini masih dijaga dan dipertahankan di era global yang seperti sekarang ini? Otomatis kan mungkin seiring berjalannya waktu gitu kan, generasi muda kan mulai menghilangkan kultur budaya dari nenek moyangnya. Tapi bisa dikatakan untuk Batak ini masih terjaga gitu budayanya. Mungkin bagaimana budaya ini, mengapa budaya ini masih bisa terjaga? Karena orang Batak mau sejauh apapun dia pergi merantau, pergi kemanapun lah, ke penjuru dunia, dia masih pakai bahasa Batak di sana. Dan itu salah satu untuk menjaga kelestarian budaya kita. Terus organisasi Batak tuh dimanapun banyak. Jadi perkumpulannya tuh kalau ketemu dia melestarikan. Jadi sering ngumpul-ngumpul juga, ada kayak semacam apa sih, kayak kumpul keluarga atau bagaimana konsepnya? Kalau di perantauan tuh ada komunitasnya Batak. Berarti itu salah satu yang akhirnya terjaga gitu. Silaturahmi terjaga, kekerabatan sih berawal dari situ kali ya. Hingga akhirnya mereka ya menurunkan tradisi gitu ya. Hingga akhirnya sekarang masih lestari ya. Itu dari ada istiadat, kami juga masih pakai, masih kental banget. Di acara pernikahan itu adat masih terjaga banget. Kemudian ini kan dari sisi budaya. Kita akan masuk ke sisi wisata atau sesuatu yang paling ikon, yang jadi kebanggaan orang-orang Batak, mana lagi kalau bukan Danau Toba. Dan luar biasa ya, sebagai informasi, Danau Toba juga dinobatkan sebagai salah satu tempat wisata yang jadi prioritas gitu kan. Waktu itu dipilih salah seorang menteri pariwisata di Indonesia, yaitu Pak Sandiaga Uno kalau nggak salah. Itu ada 10 wisata yang menjadi prioritas yang ditawarkan secara internasional, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, tepatnya di Pulau Belitung, kemudian ada Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Borobudur, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Gunung Bromo itu di Jawa Timur, mana lagi ada Mandalika di NTB, Komodo di NTT, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, sama Pulau Morotai di Maluku Utara. Jadi Batak. Kemudian akhirnya dikerucutkan, dipilih lagi 5, dan
5 itu Candi Borobudur di Jawa Tengah, kemudian Mandalika di NTB, Komodo di NTT, nambah lagi Likupang di Sulawesi Utara, dan luar biasanya Danau Toba tetap masuk 5 prioritas. Itu luar biasa. Artinya benar-benar ini layak nih untuk dipromosikan secara global gitu ke depannya. Nah, untuk biar Brilliant People nih nggak penasaran, kita akan langsung ke empunya nih. Meskipun lahir dan besar di Padang Pariaman, seperti dibilang sama Ito Elizabeth ini, tapi semua leluhurnya orang tuanya benar-benar dari Pulau Samosirnya atau soalnya kan ada Toba, ada Samosir kan. Toba Pulau kan yang Bali gitu. Di Pulau Samosir ya. Jadi harus nyebrang ke danaunya kalau. Iya. Itu udah berapa kali pulang kampung ke situ? Udah tak terhitung mungkin? Nggak kehitung ya. Kalau Natal atau apa sering ngumpul? Iya. Tapi menyesuaikan waktu juga sih. Oke, tapi seenggaknya itu bukan 1-2 kali, tapi udah berkali-kali ke situ. Jadi benar-benar ngerasain vibes-nya yang bukan katanya. Kalau kita kan mungkin saya sama beberapa teman-teman Brilliant People nih hanya kita berimajinasi doang atau lihat di YouTube atau lihat di buku. Nah, ini kan ngerasain vibes-nya dan berdarah sana asli. Makanya boleh dong di-share sama teman-teman Brilliant People apa keunikan Danau Toba dan Pulau Samosir yang wajib diketahui sama Brilliant People. For your information, Oke. Danau Toba itu adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Oke. Itu Danau Toba adalah danau terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Oke. Terus kalau orang bilang sih Danau Toba itu Swissnya Indonesia ya. Wow. Jadi aku sebagai orang sana juga bilang benar apa adanya itu. Oke, jadi kalau misalkan nih buat teman-teman Brilliant People udah nabung nih, aduh gue pengen lihat Swiss nih gitu kan, tapi belum cukup atau apa, nggak usah ke jauh-jauh ke sana, nggak perlu visa, nggak perlu paspor, cukup datang ke Danau Toba. Ke Danau Toba aja guys. Jadi itu udah ngerasain vibe Swiss banget gitu atau gimana? Cuma bedanya di sana nggak ada orang Swiss ya, tapi banyak juga yang orang Swiss udah datang ke sana. Di Danau Toba tuh udah banyak foreigner. Oh, karena mungkin kan promosi yang gencar dan sebagainya ya. Cottage, hotel ada gitu. Pertandingan jet ski itu di Danau Toba itu kancah internasional. Dan bahkan ada ikon yang terbaru kan, patung Yesus. Sebea-bea. Iya, Bukit Sebea-bea. Itu ada patung Yesus yang kayak di Toraja gitu kan, yang kayak di Brasil gitu. Iya. Udah jadi sekarang? Udah, kebuka. Dan itu jadi ikon baru buat ikon baru. Oh my god. Terus ada danau di atas danau, guys. Oh iya, danau. Di atas danau di tengah danau atau danau di atas danau? Iya. Danau di atas danau. Oke. Kalau kalian tahu foto prewednya Jessica Mila dan Yakub Asibuan itu di sana. Boleh deh dikasih tahu dong nama danaunya apa? Danau Sidihoni, guys. Oke, itu bisa jadi destinasi wisata nantinya ya. Kalau misalkan gue pengen penasaran nih, apalagi ini mungkin di sana ditulisin nggak tempat ini pernah dikunjungi sama Jessica Mila? Nggak ditulis sih, tapi semenjak dia prewed di sana, setahu aku ya, itu tuh viral dan banyak orang ke sana. Apalagi kita lihat dari followersnya Jessica Mila yang tahu lah gitu. Dari situ ternyata secara tidak langsung bisa ini ya, upgrade buat wisatawan datang di sana. Di sini pun semoga podcast ini bisa viral dan dari informasi Ito Elizabeth Sinaga ini semoga bisa memperkenalkan Danau Toba lebih internasional. Amin. Dan yang paling kerennya Jessica Mila sekarang jadi buru bata. Dia basicnya orang Manado Aceh kan kalau nggak salah. Manado Jawa atau apa ya? Manado Belanda kalau nggak salah. Iya, cuma ayahnya Jawa kalau nggak salah, ibunya Manado Belanda kalau nggak salah sih. Aku nggak tahu ya, tapi sekarang dia jadi buru bata karena dia menikah sama orang Batak. Jadi dibatakan. Bahkan ya beberapa orang-orang besar memang seperti itu. Maksudnya udah bisa jadi culture, bisa beli marga atau gimana sih? Iya, bisa beli marga. Itu ada adatnya sih. Panjang juga prosesnya. Tapi kalau bisa tuh orang Batak memang mengusahakan kalau nggak dapat orang Batak, orang manapun nggak apa-apa, asalkan seiman nanti kita batakkan. Misalkan sebagai aku orang itu hanya berlaku untuk cewek atau cowok juga bisa? Dua-duanya bisa. Oh, berarti walaupun aku bukan orang Batak bisa menggunakan si tompol atau apa beli gitu. Marga. Oh gitu, ada setahu proses. Aku bisa dua-duanya beli marga. Gitu, ada prosesnya ada prosesnya. Tadi kan kembali yang tadi itu ada beberapa ikon-ikon, ada Danau Sidihoni, kemudian patung apa namanya itu? Patung Bukit Sebea-bea, patung Yesus. Oh, patung Yesus Bukit Sebea-bea. Enggak, dia tuh letaknya tuh di Bukit Sebea-bea. Tapi nama patungnya nggak tahu apa. Tapi nama patungnya patung Yesus aja. Oh, patung Yesus. Patung Yesus. Kemudian ada juga jalan yang lingkar-lingkar gini nggak sih itu yang ikonik juga gitu. Itu tuh jalan menuju Sebea-bea kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi banyak. Itu kan di tengah-tengah Samosir, di tengah-tengah Danau Toba tuh. Terus ada Bukit Holbung. Kalau sekarang sih dikenal dengan istilah Bukit Cinta ya. Banyak sih. Itu udah pernah ke sana semua, udah disambangin. Udah hatam kali ya? Belum semua dijelajahi soalnya
Pulau Samosir tuh gede ya, besar. Walaupun dipetakan kayak di tengah-tengah itu. Iya, tapi itu perjalanan yang panjang. Luar biasa ya. Terus ada apa lagi ya? Panorama tele. Apa itu? Pemandangan Samosir dari tele. Oke, tele. Iya, tele namanya. Oke. Panorama tele. Banyak sih, Parapat. Oh, Parapat juga di sana ya. Ada cerita legenda batu gantung. Oh ya, itu legend banget itu. Oh my god. Jadi kayaknya kalau menyusuri sebulan aja nggak kelar-kelar itu. Enggak sih. Aku aja sampai sekarang tuh masih belum terjelajahi semuanya. Oke, luar biasa sekali ya. Iya. Segitu excitednya ya. Makanya wajar kalau misalkan itu dijadikan sebagai salah satu tempat wisata yang dijadikan super prioritas oleh pemerintah ya, yang untuk dipromosikan secara internasional, dan itu worth it ya. Worth it banget. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ketika Ito Elizabeth ini berkeliling, itu pengalaman Ito Elizabeth sendiri itu saat menjelajahi Danau Toba dan Pulau Samosir itu gimana sih perasaannya? Bisa diceritakan ke teman-teman di Brilliant People? Kalau aku ke Danau Toba ya aku merasa pulang ke kampungku sendiri ya. Itu rasanya sama nggak sih kayak kita berkeliling ke sebuah pulau yang dikelilingi sama pantai-pantai, tapi ini kan danau kan? Itu sama nggak excitednya? Feel-nya beda sih. Oke. Aku lebih kayak kagum aja. Oke. Kok bisa ya ada Mahakarya dari Tuhan. mahakarya Danau Toba sebesar itu, Pulau Samosir gitu, danau di tengah Pulau Samosir kan. Jadi kayak miracle nggak sih? Iya, kayak wow. Apalagi dengan gunung-gunung yang banyak itu. Sering mudiknya ke sana ketika Natal atau bagaimana? Tahun baruan iya. Itu rame ya ketika di Natal sana ya? rame banget. Oke, jadi mungkin buat teman-teman Kristiani juga yang merayakan Natal atau Paskah juga rame mungkin di sana. Momennya Butuh. tahun baru sih, Natal tahun baru. Oke, destinasi wisata pengen kemana bisa jadi referensi nih buat tahun baru 2026 ya. Atau buat prewed. Tapi yang ke Danau Sidihoninya udah pernah ke sana? Udah. Itu emang bagus banget. Iya, sesuai dengan yang viral di Oke. danau di atas danau. Oke, itu jadi salah satu destinasi wisata tujuan nih buat teman-teman Brilliant People yang aduh gue bingung kemana nih, pengen ke Swiss tapi budgetnya masih kurang. Ke Danau Toba Ya udah aja. pengen ke Danau Toba aja karena Swissnya Indonesia. Swissnya Indonesia. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ito Elizabeth, apa tantangan terbesar agar Danau Toba bisa lebih dikenal secara internasional? Sekarang kan sudah dipromosikan nih, Iya. tapi tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya itu aksesibilitasnya nggak sih? Oke. Aksesibilitasnya sama promosinya dikencangin lagi biar lebih menjangkau seluruh orang. Oke, tapi untuk infrastruktur bagaimana? Sudah layak gitu dengan banyak cottage atau hotel atau Sekarang sudah lebih baik ya Oke. daripada sebelum-sebelumnya. Sekarang udah ramah, bukan untuk kita aja yang agama Kristen, tapi Oke. untuk wisatawan Muslim juga udah bisa, udah ramah. sama Maksudnya pengunjung. definisi ramah itu dengan banyaknya Kulinernya tempat udah ibadah bermacam-macam ya. Oh gitu. Nggak khusus untuk orang Batak aja, udah banyak. Even di Samosir tuh udah bercampur segala suku. Kami Oke. tuh nggak ada membeda-bedakan, semua tuh ramah kepada pendatang. Berarti hospitality-nya juga udah bagus. Hospitality-nya bagus orang Batak. Dengan kayak apa namanya, bukan hanya terkait keramah tamahan, tapi nilai plus mereka sebagai penggiat wisata, Iya. entah itu tour guide-nya dan segala macam, untuk kemampuan bahasa Inggris juga itu oke Iya. atau bagaimana? Kemampuan, pokoknya kalau datang ke sana tuh nggak usah khawatir. Oke. Orang Batak ramah-ramah kok, walaupun nada suaranya besar ya. Oke. Tapi percayalah guys, sebenarnya orang Batak tuh hatinya Hello Kitty. Oke, ini Walaupun- itu Elizabeth contohnya gitu. Iya benar. Oke. Walaupun nada suaranya keras, orang bilang kan tegas kan. Oke. Kayak mukanya tuh kayak mau kalau apalagi kalau ngomong tuh katanya apa ya, marah-marah gitu, Oke. tegas. Sebenarnya enggak guys, percayalah. Itu tuh cuma nada suaranya aja karena pembawaannya dari sana udah tegas. Tapi aslinya itu soft spoken. Oke. Serius, artinya Hello Kitty ramah semua. Dan nilai plusnya dengan gaya tegasnya itu menjadikan suku Batak merupakan salah satu suku pencetak pengacara terbanyak di Indonesia. Why gitu kan, bisa bentak-bentak bisa ini gitu. Kalau Bener gak sih? kalau orang bilang sih iya ya, tapi aku nggak tahu juga ya. Ya Tapi- mungkin 9 dari 10 pengacara kondang di Indonesia itu orang Batak. Tapi memang orang Batak kayaknya mostly kebanyakan pandai ngomong ya. Iya ya mungkin. Atau memang dari culture-nya kayak gitu.
Ya, ada beberapa opini ini hanya untuk seru-seruan ya, maksudnya tanpa tanpa menyudutkan ke beberapa suku yang disebut kayak Jawa itu karena jaga wibawa gitu. Makanya kan mereka dengan unggah-ungguh gini-gini. Kemudian kalau Sunda itu katanya suka daun, suka bercanda lah. Makanya mereka kan makannya lalapan dan sering ngebanyol. Kalau Betawi itu betah wilayah. Makanya mereka ya notabene orang aja datang ke tanah mereka untuk merantau, ngapain mereka harus merantau. Makanya betah wilayah Betawi. Kemudian Minang, itu kan Minang kan sukunya disebutnya Padang kan, karena kotanya Padang pandai berdagang. Makanya yang jualan tuh kebanyakan mana sih Tanah Abang kalau yang dipenuhi sama orang Padang kan, atau pusat-pusat perbelanjaan Padang banyak banget. Nah kalau Batak tuh katanya banyak taktik, makanya banyak taktiknya itu untuk untuk speak up, untuk ya salah satunya ya profesi sebagai pengacara itu gitu. Opung, ibunya opung kan untuk paman. Enggak, kalau paman tulang. Tulang, sorry. Kalau opung kakek ya? Kakek. Oh iya, sorry. Kalau ya kita sebut nama-nama tulang nih, kayak tulang Hotman Paris Hutapea, siapa yang kenal? Atau beberapa pengacara kondang lainnya gitu kan. Tapi kalau dibilang orang Batak pemberani, iya ya, aku sebagai orang Batak nggak bisa memungkiri itu memang kebanyakan mostly pemberani ya. Secara mentality pun. Oke. Terus orang Batak tuh ngomongnya spontan. Oke. Dia apa yang dilihatnya tuh langsung. Oke, frontal lah, tapi baik. Tapi yang gitu kan, kalau menurut aku sih kita lebih baik ngomongin orang di depan mukanya langsung ya daripada belakangnya ya. Jadi nggak munafik. Oke, tapi memang orang Batak tuh ada istilahnya, kita tuh acaranya mandok hata. Apa itu? Kalau di malam pergantian malam tahun baru, kita kumpul keluarga besar semuanya, terus kita mandok hata. Mandok hata itu apa? Mendoakan atau? Mandok hata tuh kayak apa? Gimana ya? Mandok hata tuh kita ngungkapin isi hati kita selama 1 tahun ke orang lain. Ke keluarga besar, minta maaf, mengakui kesalahan, sepatah dua kata selama perjalanan setahun ke belakang. Kalau di versi Muslim halal bihalal gitu atau gimana? Beda ya? Beda sih. Ini kan 4 bulan lagi kan Natal. Tahun baru ya, Natal tahun baru. Nah, di malam pergantian tahun baru tuh biasanya kumpul keluarga besar. Semuanya situ kita mandok hata. Kita mengakui semua kesalahan kita, harapan-harapan kita. Jadi memang dituntut untuk berani. Jadi di situ tuh kayak istilahnya pengakuan dosa lah ya, di depan keluarga besar, ada orang tua, ada opung, ada tulang, ada tante, semua kayak gitu. Itu lebih kepada kultur budaya, bukan kultur agama ya? Itu kultur budaya kultur sih. Kan budaya maksudnya itu kebiasaan kultur. Kebiasaan orang Batak kayaknya. Soalnya Batak juga kan ada sebagian kecil yang Muslim ya, maksudnya ada sebagian Muslim, ada sebagian Nasrani kan ya gitu. Tapi itu walaupun yang mereka Muslim juga sama mandok hata gitu. Berarti itu aku kurang tahu sih, tapi kebanyakan tuh kami yang agama Kristiani yang melakukan itu. Tapi aku nggak tahu ya, maaf ya guys, disclaimer. Berarti ada budaya mandok hata itu. Luar biasa ya. Jadi kita secara tidak langsung tuh, gue punya salah, mendingan gue ini ungkapin. Jadi gitu, tuh berturut, misalnya dari anak bungsu dulu atau anak pertama dulu, pokoknya semua. Kalau dilihat dari tren TikTok, kan kita kan dari sekarang tuh teknologi berkembang pesat ya, kita bisa searching di TikTok tuh banyak, ada yang ketakutan, ada yang apa. Sekarang aja tuh persiapan guys, kita mandok hata 4 bulan lagi. Berarti nanti 4 bulan lagi rencana mau mandok hata gitu ya? Tapi nggak semua keluarga Batak ya yang melakukan itu tradisi itu. Tapi kalau masli keluarganya itu masih tergantung, depends. Depend on family. Thank you loh buat knowledge-nya nih. Jadi kita sebagai orang non Batak, sebagai orang Batak yang bermarga purba, kayak pura-pura Batak. Atau mungkin buat teman-teman Brilliant People semakin nambah knowledge ya. Kita diajak berfantasi nih sama si Ito untuk sama Ito Elizabeth buat keliling Danau Toba. Jadi kita tahu ini ada Danau Sidihoni nih, tempat private-nya Jessica Mila gitu. Ada Uta Sialagan juga. Oh iya, itu yang ruang persidangan bukan sih? Iya, dulu. Rumah-rumah, apa istilahnya tuh, rumah yang Batak itu? Rumah aku lupa lagi. Aduh, maaf ya guys. Pokoknya ada patung ini kan, patung. Nanti kalau masuk Uta Sialagan tuh disambut dengan tortor. Itu kan setahu aku kayak ini kan, buat ruang persidangan gitu. Iya, dulu. Yang katanya ada, pokoknya ada beberapa kultur yang pokoknya kalau dijelasin sini panjang sih guys. Yang penting if you have opportunity to visit Danau Toba, just come to Danau Toba and enjoy your
holiday Pokoknya Danau welcome Toba. to Danau Toba. Welcome to Toba Lake. Samosir. Ya. Welcome to Samosir. Samosir Island ya. Iya. Oke, kita lanjut ke next questions. Nah, selain mempromosikan budaya dan wisata di Brilliant People, Ito Elizabeth ini yang sedang menempuh studi bahasa Inggris di Brilliant English Course ini juga memiliki pengalaman menarik. Salah satu goalsnya adalah untuk improve your English pastinya, yang suatu saat juga mungkin bisa berkontribusi untuk pariwisata Danau Toba dan lain sebagainya. Nah, kita akan sharing-sharing nih about your experience in Brilliant English Course. Untuk Ito Elizabeth nih, tahu Brilliant English Course kalau boleh tahu awalnya dari mana? Awal tahu Brilliant itu aku dari teman sih. Oke. Iya. Teman sharing gitu atau gimana? Aku punya teman dari berbagai daerah, even dari luar negeri juga ada. Oke. Jadi waktu 2000, kalau nggak salah itu 2023 ya. Udah lama banget. Oh, sebenarnya udah 2 tahun yang lalu. Iya, jadi aku udah tahu kampung Inggris ini tuh udah lama, udah dari 2018 gitu. Jadi kesempatannya tuh baru ada sekarang. Tapi tahu Brilliant ini dari 2023. Aku kamarin temanku, kebetulan temanku orang Surabaya. Tapi dia ex-member juga atau bagaimana? Katanya iya sih. Dia atau temannya tuh nggak tahu, aku kurang tahu pasti sih. Tapi katanya ke Brilliant aja katanya. Tuh katanya, ya kenapa Brilliant ya? Pokoknya kamu ke Brilliant aja, seru katanya. Jadi ya kayak aku juga kepo ya. I'm so curious about the Brilliant. Berarti awalnya dari rekomendasi dari teman. Iya. Tapi apa yang akhirnya mendasari dari Ito Elizabeth sendiri akhirnya choose Brilliant? Apa yang aku juga lihat juga kegiatannya kan. Aku religious meetingnya buat Kristen. Dan itu nggak ada di lembaga kursus lain mungkin? Nggak bisa, nggak ada. Dan aku sangat mensyukuri itu. Aku even bilang ke teman-teman, salah satu hal yang paling aku syukuri di Brilliant itu ada religious meetingnya. Aku ketemu teman seiman dari berbagai daerah, kumpul di komunitas itu. Kita sharing itu, aku mensyukuri itu banget. Puji Tuhan ya. Puji Tuhannya. Dan itu jadi apa sih, sebuah anugerah dan circle itu masih terjaga sampai sekarang komunitas. Maksudnya masih sering, kan ada beberapa nih come and go gitu kan di Brilliant kan. Ada beberapa yang aku masih jaga, keep contact. Masih kontak kan. Dan aku sempat juga 2 kali sharing di kayak apa sih, memberikan kesaksian gitu atau gimana? Iya, semacam kayak gitu. Tapi maksudnya dari situ ternyata menemukan circle baru yang sampai saat ini puji Tuhannya masih ini apa namanya terawat ya, dengan apalagi dengan satu iman gitu, sharing-sharing rohani dan sebagainya ya. Buat Mr. Andreas dong kita sapa, atau mungkin teman-temannya siapa? Mr. Andreas siapa ya? Brother Hero. Temanku banyak sih. Miss Uyung. Oh ya, temanku satu. Aduh. Ini siapa lagi? Dari Manado. Enggak. Gitu. Temanku banyak sih yang satu. Siapa sih? Satu iman ya? Iya kan, RM. Temanku banyak di RM. Siapa yang mau? Untuk saya hello aja. Erika yang dari Tanah aja, Asri kan. Angga. Koko. Iya, Koko. Aku masih berkabar. Lai masih nggak? Lai boy. Itu enggak. Aku nggak tahu. Tapi sempat hubungan baik ya. Iya. And then ini Richard. Ya kan aku tadi udah nyebut dari mana aja. Aku lupa namanya. Serius. Sama Richard juga aku sempat sering-sering firman Tuhan. Aku bilang gimana ya? Aku beberapa kali sharing, 2 kali. Richard juga beberapa kali sharing. Kami saling apa sih? Kayak berbagi gitu. Apalagi waktu itu jadi ketua RM Kristen ya kalau nggak salah. Pembinanya siapa aja sih, Mr. Johan atau siapa? Mr. Andreas. Itu vote si Mr. Di vote sama member-member yang di religious meeting. Tapi untuk pembina Mr. Andreas kan ya? Atau iya, Mr. Andreas kita hello maksudnya ya, hello. Mr. Andreas sama Mr. Johan. Siapa lagi Mr. Rega? Siapa sih kalau yang Mr. Rega juga beberapa kali. Iya, artinya buat teman-teman RM Kristen yang sebagai circle-nya Ito Elizabeth atau mungkin teman sekelasnya mulai dari kelas Baduy kan, Miss Yeka, atau semua. Yang ini ada Miss Amanda, Miss Yaya, siapa sih ya, Fikri dan kawan-kawan, Habib juga yang jadi pokoknya semuanya tutor-tutornya. Bisa share hello juga buat teman-teman. Tutor favoritnya siapa nih? Aku banyak sih, tapi pertama Mr. Pram. Kemarin jadi tamu podcast kita nih. Iya, aku nonton kok. Kemarin tutornya sekarang membernya. Halo Dedi. Aku nonton kok Mr. Pram, tapi bagi tutor-tutor yang disebutkan, mohon maaf ya. Tanpa mengurangi rasa hormat. Iya, tanpa mengurangi rasa hormat. Mr. Hans.
Hari ini ulang tahun? Iya. Wow, happy birthday. Happy birthday Mr. Hans. Tadi aku ketemu di depan office, tapi aku nggak tahu kalau Mr. Hans ulang tahun. Aku tadi pamit. Oke. Dan mungkin satu lagi siapa? Siapa ya? Siapa ya? Aku tutorku siapa aja? Aku ada, tapi kan kamu biar menyebutkan sendiri. Boleh 2 lagi nggak? Boleh. Untuk ngucapin makasih aja buat. Atau semuanya aja disebut ya? Oke. Tutorku sih Mr. Anam, itu Mr. di kelas PI ya. Oke. Pronunciation. Soft spoken banget ya? Soft spoken orang baik banget. Mr. Soft spoken. Aku udah lama nggak ketemu. Oke. Mr. Gila, apa sih? Mr. Galang. Mr. Galang, iya. Juga for speaking class itu bagus banget. Aku sangat mensyukuri itu. Dan tutor-tutor yang lain makasih banget. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Tanpa mengurangi rasa hormat atau apa, dan artinya banyak banget experience yang ketemu di sini, ketemu teman baru, teman-teman RM, tutor dan lain sebagainya, yang akhirnya ya seenggaknya itu nanti bisa dibawa pulang ke sana, tapi itu jadi pengalaman yang semoga tidak terlupakan ya. Teman RM sih, Mister. Oke. Aku sampai bilang kayak gini, if you want kayak kamu kalau ada opportunity to visit West Sumatra atau North Sumatra, bilang-bilang ya, kabari aku. Oke. Nanti kita ketemu lah, nanti di rumahku kayak gitu. Oke. Atau mungkin buat teman-teman Brilliant People yang penasaran, aduh, dari podcast ini ternyata gue terinspirasi buat ke sana. Nanti bisa ini kan, bisa dapat referensi, siapa tahu nanti ya sebagai empunya Sumatera Utara. Nanti aku bawa keliling. Sharing, iya. Oh ya, sama Brother Ale dong, yang waktu itu datang ke rumahnya juga. Oh iya, Doli. itu tuh nggak bisa dilupakan sih, Ale. Sama keluarganya. Ya, baik banget, serius. Oke, tante ibunya Ale ya semuanya. Pokoknya semuanya yang nggak bisa disebutin satu-satu. Nggak bisa dilupakan. Oke, thank you banget. Bilang beberapa kali, kalau kalian mau visit Sumatera, nanti calling aja, kabari ya. Oke. Kalau aku masih di Sumatera ya, pokoknya kabari aja. Terus aku juga bilang ke teman-teman yang lain juga kayak gitu. Even sama Aaron, sama Uyung, kita masih banyak plan ya. Jadi kami mudah-mudahan ini terrealisasikan ya. Nanti kalau kita udah mapan, udah sukses, kita ketemu. Iya, kita udah bikin kita reuni beberapa tahun, pokoknya dalam tahun depan, atau kita nggak tahu rezeki ya, tapi kami udah bikin plan kalau ada nanti rezeki kita ketemu. Ya, silaturahmi itu harus tetap terjaga. Satu lagi, akhirnya aku nyebut nama Gilbert. Oh, Gilbert satu. Aku panggilnya kakak ya. Iya. Karena dia orang timur kan. Iya. Makasih ya, Kak. Iya. Baik banget selama di Jogja. Serius, full service. Sama semua teman-teman Thailand yang pernah sekelas sama Nada. Ito Elizabeth ini ya. Nada, she is so kind to me. Ya, siapa tahu nanti Miss Nada bisa ngajak teman-teman dari Thailand buat liburan ke Danau Toba. Justru Nada bilang sama aku, kalau kamu ke Thailand, if you visit Thailand, I will treat you well in Thailand. Iya, jadi kan tukeran, kamu ke sana, it's okay. Baik banget. Kemudian dia ke sini, it's okay kan? Saling silaturahmi. Dia sampai bilang, kamu ke Thailand ya, jangan lupa ke Thailand. Nanti aku akan jemput kamu di bandara, gini. Baik banget, kayak aku nggak tahu ya. Aku ketemu orang baik selama di sini, dikelilingi orang-orang baik, puji Tuhan ya. Itu salah satu hal yang paling aku syukuri. Itu berkat doa mamaku sih. Doa ibu luar biasa. Doa ibu tuh nggak ada tandingannya. Salam untuk ibu dan keluarga doa mama sih. Padang Pariaman ya saat ini ya. Makanya aku selalu bilang ke orang-orang sekelilingku tuh, perkatakan yang baik, supaya yang baik pula balik ke kita. Aku sering bilang kayak gitu. Terus kalau orang baik banget sama aku juga sering bilang jangan terlalu baik sama aku. Kadang kayak I don't deserve it gitu. Kayak nanti aku balasnya gimana? Kak, enjoy aja, kamu juga baik ke aku, Kak. Kayak gitu. Kamu baik juga, kamu selalu ada gini. Aduh, aku nggak bisa deh. Aku nanti nangis gak bisa. Ada tisu kok, kita nyiapin tisu. Ini benar-benar the real, artinya orang Batak tuh berjiwa Hello Kitty juga nih. The real. Tadi kan terbukti kan. Iya. Okay. Aku lupa nyapa Rispo. Oke. Itu dia baik banget. Rispo Community itu ada Fauza dan kawan-kawan. Kemarin dia nelfon aku. Oke. Rispo. Aku masih berkabar, makanya aku dikelilingi orang-orang baik, itu satu hal yang aku syukuri. Okay. Makanya
kalau ditanya, aku sering ditanya tuh tentang iman. Kenapa imanmu kuat banget, Kak? Katanya. Terus baik, kenapa kamu tuh baik banget ngerespon orang kayak gitu? Aku bilangnya ya tujuan hidupku tuh aku pengen jadi berkat untuk orang lain. Berkat bagi orang lain dan jadi manusia yang penuh kasih. Oke. Jadi di rumah tuh juga yang aku selalu bilang ya, aku tumbuh dari keluarga yang penuh kasih ya. Jadi kalau aku keluar, aku berusaha untuk membawa kasih itu ke orang-orang di sekelilingku. Supaya berkat itu terpancar kemana-mana. Iya, mengalir lagi. Walaupun aku manusia yang nobody's perfect lah. Iya, yang tak pernah luput dari kesalahannya. Tapi aku belajar lagi. Jadi bring the love. Iya. Exactly. Aku bawa itu sih. Berarti dari Brilliant pun banyak banget kesannya kan pastinya. Tapi kalau boleh tahu, itu tujuannya sebenarnya apa sih waktu itu? Hanya untuk belajar bahasa Inggris atau juga biar improve your English supaya bisa memperkenalkan wisata Danau Toba mungkin secara internasional atau apa sebenarnya waktu itu tujuannya? Sebenarnya belajar bahasa Inggris tuh harus ya. Di zaman sekarang tuh kalau kita nggak tahu bahasa Inggris tuh kayak apa ya? Bakal dicupuin. Nggak bakal dicupuin tapi kayak tertinggal ya. Jadi satu step lebih tertinggal. Iya, setidaknya kita punya basic ya. Iya. Di teknologi yang sekarang berkembang dengan pesat, kita nggak tahu bahasa Inggris, itu tuh kayak suatu penyesalan ya kalau kita nggak tahu bahasa Inggris. Soalnya dengan kita tahu bahasa Inggris, kita bisa berkabar ke orang di seluruh penjuru dunia. Makanya itu salah satu goalsnya belajar di Brilliant. Iya, salah satu goalnya. Terus adalah satu rencana yang mungkin nggak bisa disampaikan, penting minta doanya semoga dipermudah langkahnya untuk mencapai ke hal itu. Semua impiannya. Iya, semua impian itu. Kemudian seperti apa suasana belajar di Brilliant selama belajar nih kemarin? Itu seru banget. Seru banget. Seruannya tadi circle-nya kan ada RM atau mungkin vibes-nya atau environment-nya. Vibes-nya di kelas. Vibes-nya di kelas juga seru, asik, teman-temannya juga. Karena kita satu tujuan kan, tekannya memang pengen belajar bahasa Inggris. Terus dapat teman-teman yang sportif juga. Jadi kami waktu itu di kelas ya, ketika kita selesai kelas tidak cukup di situ aja. Kami sering belajar juga di luar. Di beberapa tongkrongan. Di Brilliant juga bisa lihat ya. Iya. Belajar. Jadi seasik itu ya. Iya, seasik itu. Kekeluargaannya dapat. Benar-benar akhirnya bisa improve your English. Yang awalnya dulu datang mungkin ya it's okay lah, pasti ada progress yang dari before and after. Aku sebenarnya sebelum datang ke Bril juga udah punya basic. Tapi udah belajar progresnya. Tapi setidaknya kayak gini, membangun apa sih? Kalau datang ke sini tuh kita punya rasa percaya diri lebih, confidence-nya kebangun. Jadi lebih confident. Sekarang environment membentuk gitu ya. Iya. Berarti bagaimana kesan nih untuk Ito Elizabeth selama belajar di Brilliant? Kesannya bagaimana? Seru atau apa selain itu? Kesannya gimana ya? Kesannya baik sih. Tutor-tutornya juga baik, ramah, membangun ya, mengayomi kalau kita, pokoknya jangan pernah malu untuk mencoba. Kalau kita nggak ngecoba, kita nggak tahu. Kayak kalau kalian nggak coba ngomong bahasa Inggris, kalian nggak akan improve. Kayak keep practice ya. Iya, keep practice. Kayak nggak apa-apa, it's okay make mistake, everyone make mistake, just try. At least we try. Iya. Jadi benar-benar mentality juga terbangun. Iya, mentality juga terbangun. Dan aku sering bilang sih kayak gitu. Bagaimana? Aku juga sering bilang ke teman-temanku, nggak apa-apa ngomong aja, kalau salah kita perbaiki. Aku juga nggak lancar-lancar banget, nggak fluent, pronunciationku juga kadang masih berantakan, tapi kayak aku mencoba. At least I try the best. Dan dari itu aku lihatnya Ito Elizabeth juga salah satu orang yang support juga temennya. Salah satu yang support yang aku ingat itu ada Bro Abin. Siapa tahu nonton kan dia yang awalnya ini kan emang basicnya bahasa Inggrisnya bagus. Hingga akhirnya waktu itu kan satu kelas kan. Iya, sama Bro Abin, ada Dadar Bara gitu. Enggak, Bara enggak tapi masih kan satu kelas kan? Bara atau Bari. Bari. Nah, hingga akhirnya maksudnya kalau Bro Abin kan salah satu yang disupport sama Ito ini untuk kayak, ayo kamu punya kemampuan ini, capability ini gitu kan ya. Aku ketemu Abin di
study club ya. Iya. Aku nggak tahu itu siapa, tapi dia kayak, aku kayak ini orang asik deh. Tapi aku nggak berani membuka obrolan. Aku kalau mungkin kalian kenal, aku kayaknya ekstrovert ya. Tapi sebenarnya itu aku 50-50, extrovert introvert. Jadinya. Iya. Jadi ketika ketemu Abin tuh di study club, terus dia kenalin teman. Terus dia bilang, ini kakak ini PI. Ya. Terus dia nanya-nanya, how about PI kak? Katanya. Oh PI seru sih, asik. Berat nggak kak? Kalau for now sih aku nggak merasa berat ya. Justru ini yang aku tunggu-tunggu, aku bilang PI. Karena kalau aku nge-stuck di kelas yang sama, aku nggak akan improve. Jadi aku naik di PI ini satu hal yang aku syukuri, karena aku dari 3 bulan dan aku naik secara bertahap itu, aku memang nge-push diriku banget. Dan progresnya signifikan ya? Iya, signifikan. Jadi ketika Abin nanya, PI gimana kak? PI seru, kenapa? Kataku kan. So, dia bilang, aku di basic kak, katanya kan. Oh di basic gitu. Kamu ambil kelas berapa, periode berapa bulan? Aku bilang kan. Dia bilang 2 minggu. Terus aku langsung bilang, enggak, ayo pindah PI besok. Aku langsung bilang gini, ayo pindah, move to PI. Aku bilang, kenapa kak? Enggak, kalau kamu di basic, kamu nggak akan tertantang, nggak ada challenge-nya. Aku bilang, nggak ada challenge-nya, serius. Aku bilang, aku bukan sombong ya, guys, maaf, tapi aku rasa nggak tertantang. Kita harus tahu kapabilitas kita. Iya, kapabilitasnya. Terus aku bilang, kamu waktu di sebelum masuk kelas placement test, benarmu berapa? Aku bilang, kalau nggak salah dia benarnya 8 ya? Iya. 8. Basic. Aku bilang, you deserve PI. Aku bilang. Ya, akhirnya dia mau. Itu hari terakhir banget. Itu Rabu malam. Iya, Rabu malam. Akhirnya itu kesempatan terakhir. Itu memang the last chance. Kayak akhirnya setelah di study club, aku langsung bilang, ayo pindah PI. Aku temanin. Bukan sekedar nemanin. Aku yang ngomong nanti di office, aku bilang. Karena kebuang sia-sia 2 minggumu, aku bilang. Karena dia udah ada dasarnya, mister. Bukan dasarnya lagi, tapi memang dia aja sekolah di kurikulumnya sekolah internasional ya. Sekolah internasional. Iya kan, sekolah internasional. Dia pakai kurikulum internasional, jadi kayak sayang banget dia di basic. Barangkali Bro Abin lihat, ini ada kakaknya nih yang lagi masuk podcast. Iya, jadi aku temanin dia ke office, kebetulan memuji. Iya. Jadi dia ngomong, aku bisa lihat dia kemampuan dia memang benar-benar dari pertama dengar dia pakai bahasa Inggris. Iya. Ngomong speaking English, pronunciation-nya bagus, vocab-nya juga gila kayak gitu. Aku langsung, enggak, ini anak kalau di basic kayak aduh sayang banget tuh, bilang ya aku temani, aku accompany him to office. Akhirnya dia ngomong, bisa nggak? Tanya, bisa, dia ngomong kan bisa, tapi ini kesempatan akhir. Terus dikasih kertas kan, paper, memo gitu, nanti minta tanda tangan tutor untuk move ke PI. Besoknya tuh nggak berhenti di sana ya. Besoknya tuh kita tukar nomor, aku chat. Di mana? Bilang, ini kak, kebetulan sama kelas 845 kelas siang. Di mana? Aku bilang kan ini. Ayo, PI. Aku bilang kan, tapi mau gimana nih kak tanda tangan? Aku temanin kamu di mana posisinya? Aku temanin sampai tanda tangan ini memo. Karena aku nggak, kalau as long I can help him, I will help. Kayak aku kalau nolong orang tuh nggak tanggung-tanggung, langsung effort. Aku sangat effort banget sebenarnya, tapi itulah Mr. A. Jadi aku temanin dia. Kebetulan minta tanda tangan juga tutornya sama. Mr. Hanam kan. Terus ketemu PI, ketemu juga ke Mr. Hanam, tanda tangan. Ngapain gitu? Nemanin Abin. Mendukung, memang dia deserve itu. Jadi benang merahnya udah dapat nih. Tadi kan kesan-pesan, your experience. Kita juga maksudnya detailing loh kali ini. Di episode kali ini kita sengaja nyebutin, walaupun nggak semuanya, beberapa nama karena se-excited itu ya Miss Ito Elizabeth ini untuk belajar di Brilliant, menemukan orang-orang baru. Bahkan ada beberapa nama yang kita sebutin tadi, itu tujuannya bahwa siapa tahu itu bisa jadi legacy, jadi kenangan yang nggak tahu 10 tahun, 20 tahun lagi podcast ini dibuka lagi. Gila, nama-nama ini tuh pernah bareng sama gua gitu kan. Biar seperti itu sih poinnya, dan semoga silaturahmi tetap terjaga. Amin. Artinya ya seenggaknya punya hal yang luar biasa berkesan untuk Brilliant English Course ini. Kemudian kita langsung ke poin untuk korelasi nih.
sebenarnya apa sih yang korelasinya antara kemampuan bahasa Inggris itu apakah bisa membantu mempromosikan budaya Danau Toba, budaya Batak atau mungkin wisata Danau Toba ke kancah internasional? Sangat membantu lah. Oke. Mungkin bisa memberikan your reason atau your statement. Apalagi sekarang ya banyak bule ya. Kita jadi bisa jadi tour guide. Di Danau Toba. Kita bisa mempromosikan Danau Toba dengan menggunakan bahasa Inggris, terus orang kan tahu. Karena kita tahu kan bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional kan nomor 1. Jadi pasti orang jadi penasaran. Danau Toba ini di mana kalau kita ngejelasin, nge-explainingnya kayak bahasa Inggris. Dan itu sangat membantu culture. Dan luar biasanya nggak semua negara punya Danau Toba. Banyak kan itu yang hingga akhirnya berkorelasi dengan datangnya wisatawan asing. Dan itu berbanding lurus dengan devisa yang masuk di Indonesia. Iya nggak sih? Akhirnya Indonesia bisa berkembang menjadi salah satu negara yang ya seenggaknya kan penghasilannya bertambah lah gitu kan. Dengan datangnya devisa dan lain sebagainya. Berkorelasi semuanya start dari penggunaan bahasa Inggris itu gitu. Kalau misalkan wisatawan, it's okay, gue mau nih ke Danau Toba, tapi mereka nggak dilayani dengan baik dengan bahasa Inggris yang acak-adut lah atau apa, pasti mereka juga malas datang lagi, ya nggak sih? Sebenarnya tuh banyak yang ingin berkunjung ke Danau Toba, tapi kadang kita terbengkalai ya, akomodasi kita tahu ya. Tiket domestik lebih mahal. Itu mungkin salah satu tantangan. Salah satu challenge terbesar. Tapi untuk akomodasi itu harus kemana? Kalau misalkan anggaplah kita dari Jawa Timur nih, kan harus ke Surabaya tuh naik pesawat. Itu harus turun di Medan atau ada bandara terdekat mungkin di sana? Kan bandara ada 2 di Sumatera Utara. Sebenarnya banyak ya, tapi yang aku tahu tuh ada bandara kecil juga, tapi yang sekarang lagi terkenal banget itu Kuala Namu, Medan, sama Silangit di Seborong-Borong. Tapi kalau kalian mau liburan ke Danau Toba itu ambil penerbangan yang turunnya di Bandara Silangit Seborong-Borong. Karena dari Silangit ke Danau Toba itu kalau nggak salah cuma 3 jam lagi. Tapi kalau dari Medan ke Samosir itu sekitaran 6-7 jaman lagi. Itu pilihan ya, barangkali mau keliling Sumatera Utara dulu boleh, Kuala Namu. Kalau dari yang dekat yang Silangit tadi. Silangit. Atau informasi kurang lebih ini nanti bisa hubungin itu. Aku jadi tour guide. Kali aja semoga podcast ini bisa mengembangkan turut serta ya, kita nggak pernah tahu. Artinya semoga ditonton orang-orang Batak atau mungkin wisatawan asing. Syukur-syukur nanti ada subtitlenya bisa ditonton biar wisata Danau Toba ini destinasi wisatanya Pulau Samosir semakin mendunia ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini lanjut ke sesi yang terakhir untuk sesi pertanyaannya. Tapi sebelumnya, benar nggak sih rumahnya Simbolon? Rumah Simbolon bukan? Bukan. Kembali yang tadi, aku tiba-tiba rumah adat ya? Iya, rumah Batak. Bukan. Aku enggak rumah. Bukan lagi ya. Enggak. Aduh, aku lupa lagi. Ya Tuhan, maaf ya, rumah adat aja sendiri nggak tahu. Nanti mungkin buat teman-teman yang tahu rumah Batak apa boleh komen di kolom komentar ya. Boleh di Iya, nanti bisa ini dibantu di ini aja di kolom komentar. Aduh, aku harusnya sebelum kesini tuh aku harus searching dulu ya. Tapi enggak, aku tahu, tapi nanti bisa dibantu sama teman-teman Brilliant People untuk ini. Suddenly I got stuck. Karena saking banyaknya yang dibawakan tentang Batak. Aku tahu. Nggak mungkin aku nggak tahu kan sebagai orang Batak. Tapi pas sampai di situ tuh nggak stuck langsung. It's okay, nggak apa-apa, ini tugasnya Brilliant People untuk bantu jawab di kolom komentar. Tolong ya guys. Oke, kita langsung ke poin pesan, kesan, dan motivasi. Itu apa pesan Ito Elizabeth untuk Brilliant People tentang budaya Batak dan Danau Toba? Maksudnya pesannya apa sih supaya mereka lebih tahu? Apa mungkin pesannya untuk melestarikan budaya Batak walaupun mereka bukan orang Batak? Seperti apa untuk teman-teman Brilliant People? Indonesia kaya akan budaya ya? Iya, dan salah satunya budaya Batak kan? Iya. Tetap cintai budaya kita. Apalagi sebagai orang Batak, berbanggalah karena kalian terpilih jadi orang Batak ya. Kita ada marga ya. Jadi semua orang tuh tahu kalau kita berasal dari Batakness. Kayak aku ya, Elizabeth Sinaga, kayak aku berbangga dengan Sinagaku. Jadi kalau di perantauan ya tetap lestarikan budaya, ngomong bahasa daerah kita. Kalau ketemu sesama, jangan pernah malu jadi orang Batak. Iya, jangan pernah malu jadi orang Batak. Tetap percaya diri, tetap bawa
kebatakan itu ketegasan. Kayak orang-orang bilang Batak keras, Batak kalau ngomong marah-marah gitu, bawa aja guys, nggak apa-apa. Orang tuh nggak tahu, kita di luarnya aja kayak gitu, dalamnya Hello Kitty. Dan itu yang menjadi ciri khasnya Batak ya, Batak kayak gitu. Iya, gitu. Logatnya. Iya. Kita nggak mungkin tiba-tiba jadi kayak gini. Iya kayak gini, kita nggak bisa. Serius, orang Batak tuh nggak bisa kayak di depan baik-baik, di belakang gimana gitu. Gimana nggak bisa. Personal brandingnya tuh memang bawaannya tuh dari frontal lah ya. Frontal dari sananya tuh memang kayak gitu. Walaupun berdarah Batak event, tapi lahiran besar di Jogja atau Solo juga tetap dengan style Batak ya. Sama karena didikannya dari rumah kayak gitu ya guys. Oke. Kayak gitu. Jadi poinnya adalah tetap original, tetap genuine, tetap menunjukkan kebanggaannya sebagai orang Batak gitu kan. Pokoknya Batak yang orisinil, yang nggak perlu kita mix atau akulturasi, it's okay. Tapi jangan pernah malu untuk mengakui kebatakannya. Ini seperti itu ya. Kemudian jika Ito Elizabeth nih boleh memilih satu kata untuk menggambarkan Danau Toba, kata apa yang akan dipilih? Ya, ini bingung banget guys. Karena nggak ada kata yang bisa mendeskripsikan Danau Toba itu. Karena kalau kalian lihat satu kata aja deh. Dengan mata kalian semua, mata telanjang ya. Oke. Kalau sampai Danau Toba tuh nggak bisa, paling kita kayak speechless kayak gitu, speechless. Berarti speechless satu Iya, katanya. speechless. Iya, kayak aduh. Kayak ya kata yang mengagumkan, satu kata aja buat Brilliant People. Amazing deh. Amazing. Oke, amazing itu guys. Makanya jangan sampai nggak datang. Swissnya Indonesia di Danau Toba. Kita harus reschedule lah buat mengunjungi salah satu destinasi wisata terindah di Indonesia bahkan di dunia ya. Amin. Amin dulu. Tadi untuk apa kalau itu Mando Hatta? Iya, Mando Hatta. Siapa tahu buat teman-teman Batak bisa Mando Hattanya di sana. Enggak, jangan. Oke. Tapi kemudian, itu salah satu keindahan sih. Oke. Yang perlu disyukuri Danau Toba itu. Oke. Kemudian jelas nih, apa harapan atau ekspektasi dari Ito Elizabeth agar Danau Toba semakin mendunia dan generasi muda Sumatera Utara atau generasi muda Batak itu semakin percaya diri di kancah global? Apa harapannya? Ini maksudnya gimana? Harapannya maksudnya supaya Danau Toba itu semakin mendunia. Ekspektasinya ya semoga ini kan Danau Toba udah mendunia nih, biar semakin mendunia harapannya ke depannya seperti apa? Apakah semoga infrastrukturnya lebih baik atau semoga orang sana semakin bisa bahasa Inggris atau apa segala macam. Kalau harapan terbesarnya sih semoga lebih Danau Toba tuh lebih dilestarikan lagi ya. Lingkungan sekitarnya, orang tuh lebih sadar kalau ini tempat wisata. Kita jaga kebersihan, jaga semuanya untuk kenyamanan semua orang. Jadi kalau orang berkunjung ke sana juga nyaman. Terus tortornya kari tortor ya. Itu adalah identik ya, khas Bataknya juga. Kalau di beberapa tempat di Samosir dan Danau Toba kalau kita berkunjung tuh disambut dengan tortor. Semoga semakin lestari. Iya. Kain ulos semakin dilestarikan. Musik Batak yang kita tahu. Apa tadi, gondang atau apa? Iya, gondang Batak. Semakin lestari. Salah satunya tuh musik Batak berdua kan? Iya. Dan ikon barunya tuh patung Yesus tadi juga semakin dikenal secara dunia ya, secara global. Bukan nggak harus jauh-jauh ke Brasil. Kemarin di Timor Leste juga ada ikonnya patung Yesus itu kan. Tapi di Indonesia ada beberapa kota kayak di Toraja. Kemudian di Manado ada tuh. Dan salah satunya di Pulau Samosir ya. Semoga semakin dikenal secara global. Wow, luar biasa. Banyak sih. Terus semoga orang-orang di Pulau Samosir bisa bahasa Inggris ya. Jadi kita bisa lebih banyak menarik wisatawan dari luar. Amin. Itu salah satu ini sih. Salah semoga satu harapan terbesar. Kayak lebih biar bagus ya. Kayak negara-negara lain kunjungi wisatawan luar. Luar biasa. Kita sejenak kayak walaupun durasinya maksudnya nggak nyampe berhari-hari, tapi secara tidak langsung kita diajak berfantasi nih, berimajinasi dan nambah knowledge about Danau Toba, tentang ini juga Pulau Samosir. Dan luar biasanya kita jadi tahu ternyata kekerabatannya luar biasa ya. Thank you banget loh untuk Ito ini. Semoga nanti juga ada beberapa Boru Sinaga atau mungkin teman-teman yang bermarga Sinaga juga nonton. Oh, ternyata ini saudara gua nih, ketemu di sini. Kayak tali kasih nggak sih ya? Tapi aku minta maaf ya bagi orang-orang Batak kalau banyak salah ya. Karena pengetahuanku
cuma sampai sana. Nggak apa-apa, artinya nanti saling melengkapi buat teman-teman yang merasa oh ini perlu diluruskan apa-apa, nggak apa-apa, langsung sampaikan aja di kolom komentar. Biar kita juga sama-sama belajar. Ya kalau ada salah diluruskan ya. Karena aku lahir dan besar di Sumatera Barat, tapi memang darah Batak 100%. Oke, tetap mencintai kebatakannya. Ini artinya walaupun nggak tahu di mana bumi dipijak, tetap tidak meninggalkan identitasnya sebagai orang Batak. Benar. Horas. Gitu Horas. Ya. Oke, sebelum kita tutup, yang saya tahu tuh biasanya orang-orang Batak itu berprofesi kalau nggak pengacara, ya mungkin di banyak profesi sih. Tapi yang ada yang, mohon maaf yang nggak super sama kernetnya orang Batak, yang pengacara orang Batak. Dan luar biasanya beberapa ajang pencarian bakat juga melahirkan orang-orang Batak nih, atau mungkin penyanyi-penyanyi besar. Siapa sih yang pasti kecenderungannya banyak yang berdarah Batak? Karena sampai ada sebuah asumsi itu orang Batak pasti pintar nyanyi. Nah, Ito sendiri jago nyanyi nggak sebelum kita tutup? Guys, Dikit ini nyanyi Sik-sik si Batu Nama Nikah ini, dan saya Tortor nih. Ini banyak terjadi kesalahpahaman ya guys di luar sana. Orang-orang bilang orang Batak tuh 100% bisa nyanyi kan, tapi nggak semua ya guys. Oke. Tolong, ini berapa tuh persen yang nggak bisa? Ini tuh yang harus diluruskan kesalahpahaman ini. Kalau dibilang tuh, aku nggak bisa berapa persennya ya, tapi anggaplah 95%. Kalau pribadi aku bilang kayak 95% tuh memang kebanyakan orang Batak bisa nyanyi. Mayoritas ya. Mayoritas. Tapi ada yang 5%-nya ini nggak bisa nyanyi. Ya, kamu yang termasuk 5% itu? Dan aku orang yang termasuk dalam 5% ini. Berarti pertanyaannya ketika di gereja diem aja atau gimana? Di gereja tetap nyanyi, tapi ya kayak gitulah suaranya. Berarti nggak bisa perform nih sedikit? Nggak bisa nggak ada niatan untuk join di pencarian bakat? Nggak. Suaraku pas-pasan. Kalau nyanyi di kamar mandi mungkin lolos ya, tapi kalau di Indonesia Idol baru masuk pintunya itu udah langsung get out. Oke, nggak apa-apa, nggak bisa nyanyi nggak apa-apa, tapi sebagai penutup, boleh dong ajak teman-teman Batak di seluruh dunia, bukan di Indonesia, yang nonton untuk subscribe. Jangan lupa subscribe mungkin buat teman-teman Batak. Share, subscribe, like. Ada orang Batak nih yang ngisi podcast, jadi ajak. Hello guys, hello Batak people yang di luar sana. Jangan lupa like dan subscribe and comment ya guys. This YouTube, this channel. Biar YouTube-nya makin berkembang dan biar YouTube-nya makin terkenal dan kita sebagai orang Batak lebih terkenal lagi. Amin. Bukan hanya Batak, kita juga akan menghadirkan beberapa suku-suku lain, budaya-budaya lain di Indonesia sebagai bentuk unity in diversity ya. Kemudian ada Aceh, kemudian sekarang ada Batak, mungkin kita akan bergeser ke provinsi-provinsi lainnya dan suku-suku yang lainnya. Thank you banget. Apa bahasa terima kasihnya bahasa Batak? Mau lihat godang. Mau lihat godang. Iya. Mau lihat godang. Ito. Mau lihat godang. Elizabeth. Boleh tegur. Thank you. Iya, anytime. Dan buat teman-teman Brilliant People nih yang ingin join di Brilliant English Course atau ingin ngecamp di B+, jangan lupa kunjungi website kami di brilliantinternationaleducation.com. Akhir kata, Maliate Godang dari saya Mr. Wilson. Dan dari saya Elizabeth Sinaga, mau lihat godang. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mau lihat godang. Thank you, Mister. Thank you for having me. Oke.